Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi nabil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi yang cerah ini ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia. Di bulan Syawal ini kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal 'abidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin wa antum bil khair fi kulli 'am. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam menjaga apa yang telah kita upayakan dalam mengumpulkan pundi-pundi bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diingatkan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang perempuan itu hari-harinya menenun memintal benang menjadi kain. Jadi hari-harinya memintal benang jadi kain, setelah jadi kain bagus kemudian diurai kembali. Nanti setelah diurai dibuat lagi jadi kain, diurai lagi. Ini satu tamsil yang luar biasa, gambaran orang yang mengumpulkan kebaikan, orang yang berbuat baik, khususnya di bulan Ramadan kemarin kita kan semangatnya luar biasa. Yang biasanya nggak pernah qiyamul lail, yang biasanya sedekahnya kurang, sedekahnya semangat. Yang biasanya macam-macam di bulan Ramadan dilalah jadi semangat. Karena apa? Karena memang suasana, kondisi dan banyak temannya, jadi tambah semangat. Selepas daripada Ramadan itu bagaikan kita mengurai kembali yang di Ramadan semangat qiyamul lail. Di bulan Syawal ini kadang belas lagi yang dilepas sendiri satu-satu. Maka diingatkan oleh Allah, diingatkan dengan bahasa yang sebetulnya ini bahasa tamparannya keras, tapi dengan kalimat yang sangat lembut. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Janganlah kalian mengurai kembali benang yang sudah kita pintal baik-baik, bagus-bagus jadi kain yang indah, enak dipakai, nyaman, tahu-tahu kemudian diperoleh satu-satu. Nah ini jangan seperti itu. Maka alhamdulillah di bulan Syawal ini yang Ramadan kita ngaji, tetap di bulan Syawal kita ngaji. Yang Ramadan kita jamaah, di bulan Syawal kita tetap jamaah. Insyaallah kalau kita istiqomah dalam kebaikan, tidak seperti apa yang diingatkan oleh Allah, seperti perempuan yang memintal benang menjadi kain yang indah kemudian diurai. Maka dengan istiqomah insyaallah kita terjaga dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 132 ini Allah mengangkat satu wasiat
Yang wasiatnya ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita, baik kita sebagai anak atas orang tua kita, maupun kita sebagai orang tua atas anak-anak kita. Wasiat ini adalah wasiatnya Nabiullah Ibrahim dan wasiatnya Nabiullah Yakub. Direkam, diabadikan dalam Al-Quran untuk ibrah, pelajaran bagi kita. Maka pantas dalam ayat yang lain itu Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, keturunannya Nabiullah Ibrahim itu menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik, mentransfer tauhid, mendidik menjadi orang yang baik, yang bertauhid, yang mengesahkan Allah itu luar biasa. Sampai-sampai dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut itu masih tarbiyah, masih mendidik, transfer video dengan kalimat wasiat yang luar biasa. Nah, salah satu wasiatnya yang direkam diabadikan Allah dalam Al-Baqarah 132. Allah sampaikan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah sampaikan wa wassa biha, wa fi qiraati awsa biha. Jadi boleh dibaca wa wassa biha atau awsa biha. Telah berwasiat Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim, banihi kepada putra-putranya, wa Yakub, dan juga telah berwasiat Nabiullah Yakub. Jadi Yakub ini adalah cucunya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Jadi Yakub pun punya wasiat yang sama dengan mbahnya. Apa wasiatnya? Ya baniya, duhai anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum untuk kalian ad-din, yaitu agama, dinul Islam, yaitu yang dimaksud adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi Islam itu sejatinya agama bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW saja, tapi semua agama, semua nabi-nabi itu membawa dinul Islam. Dan ini agama satu-satunya agama yang tidak diatasnamakan pembawanya atau diatasnamakan tempat di mana lahirnya agama itu. Kebanyakan agama-agama itu diatasnamakan dengan pembawanya. Misal agama Yahudi. Yahudi itu kan dinisbatkan kepada Yahuda, anak keempat dari Nabiullah Yakub. Agama Kristen atau agama Nasrani atau Kristen, Kristus, itu dinisbatkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Kristus, dianggap sebagai penebus dosa. Atau agama Buddha itu dinisbatkan kepada pembawanya, yaitu Buddhis. Atau agama Hindu dinisbatkan kepada tempat di mana agama itu mulai muncul, yaitu Hindu. Nah, ini Islam, agama yang tidak dinisbatkan kepada pembawanya, yaitu Nabi Muhammad, tidak dinamakan sebagai Muhammadinisme atau Muhammadiyah, tidak. Tapi agamanya itu adalah Islam. Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya damai. Islam itu artinya keselamatan. Dan ini semua agama, semua nabi dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabiullah Isa, Nabiullah Muhammad SAW membawa
dinul Islam. Makanya yang diwasiatkan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam, ya bani ya innallaha astafa, duhai anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum untuk kalian ad-din, yaitu agama, dinul Islam, yaitu agama Islam. Maka pesannya beliau, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim, kecuali memeluk agama Islam, kecuali ada kalimat syahadat di dalam hati dan lisan kita, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini satu pesan wasiat yang harus kita betul-betul pegang teguh. Dan menjaga ini ternyata tidak gampang. Kelihatannya gampang. Nanti kalau meninggal dunia atau sudah mau nazar, tak ngomong, tak ngucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi itu menjanjikan man qala fi akhirih la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan masuk surga. Tetapi tidak segampang itu. Karena apa? Karena bahasanya kita, orang itu bisa karena terbiasa. Jadi karena terbiasanya ini kita harus menanamkan la ilaha illallah terus menerus. Kita menanamkan kalimat itu dalam hati dan lisan kita tanpa ada jarak, harus terus menerus ditanamkan. Sehingga apa? Ketika suatu saat itu dibutuhkan, maka secara otomatis akan keluar dengan sendirinya kalimat itu. Tapi kalau kita ini tidak menanam kalimat itu di dunia ini, maka rasanya susah. Meskipun kita sudah niat, berupaya, nanti di akhir hayat tak ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Karena dalam kenyataan faktanya, orang yang dalam keadaan nazar itu kan luar biasa sakitnya. Jangankan kita, Kanjeng Nabi aja mengalami hal yang sama, sakit yang luar biasa. Dalam kesakit yang luar biasa ini kadang-kadang dan tidak jarang orang itu kemudian suudzon sama Allah. Akhirnya apa? Sampai hilang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apalagi orang-orang yang modelnya kedunian itu artinya hari-harinya mau isinya mau dunia, mau isinya duit. Saya punya cerita atau mendatangi orang yang mau nazar, mau sakaratul maut itu yang masih dipikirkan hanya uang, hanya kerjaan, bukan mikirin la ilaha illallah, tapi mikirin bagaimana nanti perusahaannya, bagaimana nanti kerjaannya dan sebagainya. Itu dalam keadaan yang sangat kritis, masih mikir duit, masih mikir harta. Maka untuk menghindari hal itu, kita ini diupayakan dan bahkan guru-guru kita, para ulama dalam mendidik kita menanamkan la ilaha illallah itu sampai dibuat sebuah habit, kebiasaan atau tradisi. Maka kita kenal ada tradisi tahlilan, diluk tahlil. Ada orang baru lahiran mengumpulkan tangga daripada ngobrol toh, dibikinlah acara majelis daripada ngobrol tahlilan. Kumpul tahlilan. Itu sebetulnya bukan apa-apa. Dalam rangka nandur menanam kalimat la ilaha illallah. Karena dengan tanduran yang terus menerus, apalagi setiap kita habis sholat la ilaha illallah, makanya Kanjeng Nabi memberikan motivasi yang luar biasa. Beliau mengatakan bahwasanya afdhul zikri la ilaha illallah.
Zikir yang paling utama itu kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Dengan kita itu mengucapkan kalimat itu, berarti kita ini masih dalam rel yang diwasiatkan oleh para nabi, yang diwasiatkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang diwasiatkan oleh Nabiullah Yakub. Nah, ini adalah menjaga Islam. Karena dalam penjagaan Islam pun misalnya ketika sakit dibawa ke rumah sakit yang non sewu, mungkin rumah sakit yang non muslim. Di sana kan juga ada rohaniawan, rohaniyawati yang tiap kali menjenguk, mendoakan, memberikan motivasi. Nah, motivasi model mereka kan ya, kalau kita akidahnya enggak kuat-kuat banget, itu bisa mengiyakan apa yang dia sampaikan. Dibawa ke rumah sakit, apalagi dalam keadaan nazar, nanti disuruh nutul-nutul gini kan repot. Jangankan la ilaha illallah, maka perbuatan yang seperti tadi, bahkan dengan bimbingan rohaniawan, rohaniyawati misalnya, itu bisa kita akhirnya suudzon sama Allah. Ya Allah, saya sudah sholat kok masih diberikan sakit yang gak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Suudzon sama Gusti Allah. Seolah-olah kalau sudah sholat itu seolah-olah gak boleh sakit, gak bisa sakit. Kalau sudah sholat, kalau sudah puasa, seolah-olah gak boleh ada ujian pada kita. Padahal ujian itu hal yang biasa. Bahkan itu sudah fitrahnya manusia. Sakit, ujian apapun itu irfa'ud darajat. Tapi kalau kemudian yang datang itu motivasinya itu beda dengan akidahnya kita. Tadi khawatirnya dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan-keadaan kita itu justru butuh bimbingan-bimbingan rohani menjaga tauhid, malah yang datang mereka. Nah, ini diingatkan betul oleh Nabiullah Ibrahim, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini penjagaan tauhid kita, nandur menanam kalimat la ilaha illallah terus menerus. Yang kedua, ikhtiar di akhir-akhir krusial masa akhir hayat kita, jangan sampai seperti tadi. Misalnya sakit, masuk ke rumah sakit yang nyamari, yang khawatirnya dalam keadaan seperti itu kita tidak dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Kan beda dengan misalnya masuk rumah sakit yang muslim, pasti ada bimbingan, ada pencerahan, ada doa dari pembimbing rumah sakit. Nah, ini diantara ikhtiarnya kita menjaga Islam sampai akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Naha antarkil Islam antarkul Islam, dilarang dari meninggalkan Islam. Wa amara bisubut, dan diperintahkan kita untuk tetap berada di dalam rel Islam. Kenapa? Karena pentingnya tadi, pentingnya menjaga kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai Islam kita ini dijaga dari kemurniannya, termasuk dari hal-hal yang berbau daripada kesyirikan, menduakan Allah atau menganggap bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yakub? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub. Apakah kalian itu menyaksikan ketika Nabiullah Yakub itu dalam keadaan sakaratul maut,
Karena orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa di antara wasiatnya Yakub itu adalah agar anak-anak mereka itu mengikuti Yahuda, yaitu anak keempat dari Nabiullah Yakub. Jadi mengikuti agama Yahudi. Maka disampaikan oleh Allah, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut?" Apakah kamu melihat ketika Yakub itu dalam keadaan sakaratul maut itu berwasiat seperti itu? Ternyata tidak. Justru wasiatnya Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam itu adalah idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabiullah Yakub dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan yang sangat susah dan sangat menyakitkan itu masih mewasiatkan. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat orang tua di dalam mendidik sampai akhir hayatnya dengan mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah? Jika orang tua kemarin masih sehat, masih bisa mengingatkan kalian untuk sholat, masih bisa mengingatkan dan menasihati kalian untuk beribadah, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah min ba'di selepas aku tidak ada? Setelah orang tuamu ini sudah enggak ada, apa yang akan engkau sembah? Apakah engkau masih mau sholat, rukuk, sujud seperti ketika orang tua masih ada? Atau justru kalian sudah meninggalkan Allah, sudah enggak mau sholat, sudah enggak mau ibadah? Nah, ini satu wasiat yang sangat-sangat luar biasa yang disampaikan dalam keadaan kritis, dalam keadaan nazak sakaratul maut, masih mengingatkan putra-putrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban daripada putra-putri beliau, anak-anak beliau mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ini yang harusnya menjadi jawaban kita. Kita selaku anak dari orang tua kita harus bisa menjawab dengan tegas qalu na'budu ilahaka. Kami pasti akan menyembah Tuhannya engkau, Tuhannya nenek moyang engkau, bapak ibu engkau, yaitu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail. Siapa itu? Ilaha wahidah, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku orang tua, kalau bisa memesankan itu kepada anak-anak, dan anak-anak kita bisa mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah, maka kita pun akan menjadi manusia orang tua yang bangga, yang ketika berada di alam barzah itu rasanya senang, bangga. Anak-anak kita, generasi setelah kita itu masih rukuk sujud, masjid masih ramai, anak-anak masih mau ngaji, itu rasanya kita bangga betul. Sebagaimana bangganya Nabiullah Ibrahim, bangganya Nabiullah Yakub ketika anaknya itu berikrar qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Artinya apa? Tauhid, ajaran tauhid itu masih akan berjalan terus. Allah Subhanahu wa ta'ala masih dipertuhankan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih dikenal oleh mereka. Ini sebuah kebanggaan kita. Dan ini tidak mudah dalam menanamkan dan supaya anak-anak kita bisa mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Itu mau tidak mau, ya kita harus berikhtiar, berupaya mendidik mereka, mengenalkan mereka terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Qur'anul Karim. Gak mungkin mereka akan mengatakan qalu na'budu ilaha
yang sejak kecil kita nggak kenalkan mereka dengan agama. Itu nonsens, nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Wong anak-anak yang kita sekolahkan dengan baik saja, kadang-kadang akhirnya nonsens bisa hanya karena perempuan, karena orang yang mau dinikahi kemudian keluar dari Islam, hanya karena pekerjaan kemudian merelakan akidahnya. Padahal apa? Dari awal, dari kecil dididik dengan baik, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perjalanannya mereka kemudian keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dan ini hal yang dalam kehidupan sosial terjadi. Makanya di dalam menjaga agar kalimat itu ada pada diri kita dan juga ada pada anak-anak kita, maka mau tidak mau kita ini harus selalu dibimbing oleh Quran, dinasihati oleh Quran, dekat dengan Quran. Insya Allah lisan kita akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh anak-anaknya Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi kalimat yang luar biasa, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail ilaha wahida, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selain kita ini punya ketegasan bahwa kita hanya menyembah Tuhan yang satu, juga kita harus punya rasa percaya diri. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu, dan kami ini muslimun, orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Artinya apa? Kita harus berikrar, punya kebanggaan, menampilkan keislaman kita, menampakkan keislaman kita. Jati diri Islam itu harus ditampakkan. Jangan Islam itu tapi malu-malu. Yang perempuan misalnya nggak pakai hijab, itu kan namanya Islam tapi malu-malu Islam. Kita Islam tapi mau bicara tentang Quran malu misalnya. Mau bicara ngajak-ngajak sholat malu. Nah, itu nggak boleh. Harus punya rasa pede, percaya diri, dan menampakkan keislamannya. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, apa yang dilakukan oleh anak-anak keturunannya Nabiullah Yakub, mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami ini bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam itu artinya syariat Islam itu tampak. Kalau makan cari yang halal, itu sudah wa nahnu lahu muslimun, menampakkan Islam. Berpakaian pakaian yang menutup aurat, satrul aurat, itu sudah kebanggaan terhadap Islam dalam keadaan apapun, meskipun itu dalam keadaan olahraga misalnya. Kadang-kadang kita kalau masjid nutup aurat, tapi kalau dalam olahraga kadang-kadang sok-sok nggak pakai. Nah, ini juga harus punya rasa percaya diri, tampakkan Islam dalam berbagai kesempatan. Pembicaraan omongan kita juga omongan-omongan yang Islam. Omongan Islam itu artinya omongan yang tidak menyakiti siapapun yang ada di dekat kita. Itu namanya omongan muslim. Jangan kita ini muslim tapi omongannya kadang-kadang memerahkan telinga, membuat hati orang itu kemudian jadi panas, marah, bahkan membenci kita. Ini tidak boleh. Tunjukkan bahwa kita itu muslim. Muslim itu apa? Muslim itu menampakkan kedamaian. Muslim itu artinya kita ini cinta damai. Jangan justru kita menjadi orang yang membuat kegaduhan. Jadi ini muslim. Bahkan terhadap musuh pun kita harus muslim. Tunjukkan bahwa kita itu Islam, muslim, yang mengayomi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi itu dibahasakan oleh Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya membawa muslim kedamaian itu dalam alam semesta ini. Yaitu tampakkan kebanggaan kita sebagai muslim dalam hal apapun.
Ini bentuk ekspresi kita. Apalagi yang sifatnya min asyairillah, syiar-syiarnya Allah. Jamaah itu bagian dari min syairillah. Atau apa yang kita menjadikan Islam itu terpublish, Islam itu kemudian menjadikan agama yang dibicarakan, dibincangkan, dipelajari itu terus menerus. Dan tunjukkan kita Islam itu dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Maka dengan akhlak yang baik, tanpa kita berbicara, tanpa kita ngomong, itu orang pasti akan mengikut, mencontoh, meniru kita. Itu dakwah yang bilhaq. Ini dalam bahasa Al-Qur'annya wa nahnu lahu muslimun. Kami ini muslim. Jadi muslim harus ditampakkan. Kita harus bangga dengan menampakkan akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW, akhlak-akhlaknya Quran. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang bisa meniru Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yakub, dan juga kita sebagai anak atas orang tua kita bisa mengatakan bahwasanya kita mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah. Kita bisa mengatakan tetap akan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu